Shalom, haleluya. Salam sejahtera teman-teman, sahabat-sahabat semua. Ya, terima kasih buat siapapun yang mau menonton, juga yang mau mungkin membagikan video ini. Langsung saja sahabat-sahabat, pada kesempatan ini saya ingin menjawab satu kegelisahan beberapa orang ya, tentang salah satu tokoh pengajar Tritunggal yang bernama Bambang Nursena. Ya. Jadi Pak Bambang Nursena itu memang dari dulu ya, dari belasan tahun yang lalu sering menuduh bahwa kita orang-orang yang menolak Tritunggal oleh Bambang Nursena dianggap sebagai orang-orang yang bodoh, yang goblok ya, yang tidak mengerti kitab suci dan semacam itu ya. Dalam berbagai seminar dan dalam berbagai buku-bukunya, dalam berbagai ceramah-ceramahnya, Bambang Nursena sering menuduh orang-orang yang tidak percaya Trinitas atau tidak percaya Tritunggal sebagai orang-orang yang tidak mengerti kitab suci, orang-orang yang goblok ya, semacam itulah. Nah, belakangan ini, beberapa hari terakhir ini, Bambang Nursena ini kembali membuat sebuah provokasi ya, dengan membuat video yang berjudul Logika Konslet Para Penghujat Tritunggal. Ya, jadi di YouTube beredar video-videonya Bambang Nursena, ada seri 1, 2, 3, mungkin sampai 4 dan seterusnya ya. Judulnya Logika Konslet Para Penghujat Tritunggal. Nah, jadi di situ ada dua kata yang sangat provokatif, teman-teman sahabat-sahabatku ya. Pak Bambang Nursena menuduh orang-orang yang menolak Trinitas sebagai para penghujat Tritunggal. Dan juga dikatakan sebagai orang yang logika pikirnya konslet. Ya, memang itulah gaya-gayanya Bambang Nursena seperti itu. Dulu dia pernah menurut, kalau dia dalam seminar dulu sering bilang, ojo gumunan, ojo kagetan, ojo goblok. Ya. Jadi bahasa-bahasanya Bambang Nursena sebagai orang yang memang berintelektual, sekolah formal yang hebat ya, pinter bahasa asing ya. Dia seringkali menganggap bahwa orang-orang selain dia itu goblok semua. Sehingga dia merasa yang paling pandai, paling pintar. Sehingga wajar dia mengatakan kata-kata seperti itu. Wajar dalam arti, ya begitulah cara orang yang merasa pandai. Orang yang merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Ya, menganggap yang lainnya bodoh, goblok. Ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengembalikan dan sekaligus menjawab tuduhan atau ejaan yang dilontarkan oleh Bambang Nursena melalui video-videonya belakangan ini. Yang videonya berjudul sebagai Logika Konslet Para Penghujat Tritunggal. Ya. Jadi di video itu orang-orang yang menolak Tritunggal dituduh sebagai para penghujat. Dan juga dituduh sebagai orang yang logikanya konslet. Nah, yang pertama, teman-teman, kita yang menolak Tritunggal, secara jujur, kita tidak pernah menghujat Tritunggal. Menghujat itu artinya apa ya? Menghina dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang kotor. Itu namanya menghujat. Sedangkan yang kita sampaikan adalah kebenaran yang apa adanya. Misalkan ketika kita mengatakan Tritunggal tidak alkitabiah, itu fakta, bukan penghujatan. Ketika kita mengatakan bahwa Tritunggal dalam buku The Paganism in Our Christianity ditulis bahwa asal usul Tritunggal sepenuhnya kafir. Nah, itu kebenaran, itu fakta realita. Kafir itu artinya tertutup, dari kata cover kalau bahasa Inggris ya. Tertutup dari kebenaran. Jadi ketika ada orang atau ada buku mengatakan bahwa Tritunggal sepenuhnya asal usulnya itu kafir, itu adalah fakta, ada realita. Misalkan Tritunggal yang ada di Kristen itu mengadopsi pagan-pagan, Tritunggalnya Romawi, Yunani, kemudian Mesir ya, kemudian
Persia ya, di mana bangsa-bangsa kuno itu memang memiliki budaya menyembah kepada dewa-dewa yang Tritunggal. Nah, jadi ketika kita mengatakan bahwa atau ketika buku The Paganism in Our Christianity mengatakan bahwa asal-usul Tritunggal sepenuhnya kafir, itu bukan berarti sedang menghujat Tritunggal, tidak. Ya. Ketika saya misalkan dalam banyak video-video saya yang terdahulu, dalam berbagai kesempatan sehari-hari bersama ketemu orang, ketemu teman, ataupun melalui beberapa tulisan-tulisan terdahulu, saya juga mengatakan bahwa Tritunggal bukan ajaran Alkitab dan saya bisa buktikan fakta-faktanya. Ya, sehingga adalah kejahatan intelektual ketika kita yang tidak pernah menghujat Tritunggal, ya, tapi dituduh penghujat Tritunggal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang menarik. Orang-orang yang menolak Trinitas atau menolak Tritunggal oleh Bambang Nursena juga disebut sebagai orang yang logikanya konslet. Konslet logika. Artinya cara berpikir logikanya dianggap nggak waras. Nah, pada kesempatan ini sahabat-sahabatku, saya bukan membantah, tapi saya sedang mengembalikan ejaan itu atau tuduhan itu kembali kepada sumbernya, yaitu kepada Pak Bambang Nursena sendiri. Ya, pada kesempatan ini saya akan buktikan bahwa ketika Bambang Nursena menuduh orang-orang yang menolak Tritunggal sebagai orang-orang yang berlogika konslet atau konslet logika, ya, tuduhan atau ejaan itu, hinaan itu saya kembalikan sendiri kepada Pak Bambang Nursena. Saya akan buktikan bahwa justru Bambang Nursena lah yang sebenarnya sedang konslet logikanya ketika dia berusaha membenarkan doktrin Tritunggal, yaitu doktrin yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana cara pikir atau logika konsletnya seorang Bambang Nursena? Jadi hanya demi membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, Bambang Nursena kemudian mengatakan dalam banyak kesempatan ini, baik melalui buku-buku, melalui ceramah-ceramahnya, Bambang Nursena mengatakan bahwa Yesus itu hakikatnya adalah Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Sebab Yesus adalah firman Allah, Logos, yang menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus itu adalah logosnya Allah atau firmannya Allah yang menjadi manusia. Nah, karena Yesus adalah firmannya Allah yang menjadi manusia, maka Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Kira-kira begitu, ya. Sekali lagi saya ulangi. Jadi logika pikirnya Bambang Nursena, cara bekerja pikirannya Bambang Nursena itu begini. Karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, maka Yesus Kristus pasti adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, kita akan buktikan bahwa logika yang demikian adalah logika yang justru bisa disebut sebagai konslet logika. Ya, sahabat-sahabat, teman-teman. Ada tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 dan 2. Bahwa gunung-gunung dilahirkan oleh Allah. Bumi dan dunia diperanakkan oleh Allah. Mazmur 90 ayat 1 dan 2. Jadi dalam bahasa Alkitab, ya, dalam budaya pemahaman Yahudi, Yudaisme, sesuatu itu disebut dilahirkan atau diperanakkan. Itu bukan berarti yang diperanakkan atau yang dilahirkan itu hakikatnya adalah sama dengan yang melahirkan. Jadi ketika Mazmur 90 ayat 1 dan 2 mengatakan gunung-gunung dilahirkan oleh Allah,
bumi dan dunia diperanakkan oleh Allah. Jadi gunung, bumi, dunia itu juga anaknya Allah, lahir dari Allah. Tapi bukan berarti gunung dan dunia dan bumi beserta isinya, burung-burung, pohon, batu, ya, ikan-ikan di lautan, itu adalah Allah yang Maha Kuasa, bukan. Dan tentunya Pak Bambang Nusena setuju ini. Ya, bahwa meskipun gunung dilahirkan oleh Allah, bumi dan dunia diperanakkan oleh Allah, tapi gunung-gunung dan bumi beserta segala isinya ini bukanlah Allah yang Maha Kuasa. Tentu seorang Bambang Nursena setuju dengan pemahaman ini. Ya. Jadi istilah gunung dilahirkan itu maksudnya lah gunung diciptakan, gunung dibentuk, dibuat. Ya. Ketika bumi dan dunia diperanakkan, itu artinya juga bumi dan dunia dibuat, dibentuk, diciptakan. Setuju. Tetapi menariknya adalah kita bisa mengatakan demikian. Dan tentunya Pak Bambang Nursena dan kawan-kawannya juga setuju bahwa ketika firman menjadi gunung, maka gunung bukan Allah yang Maha Kuasa. Ketika firman Allah menjadi bumi dan samudra raya, ya, bumi dan samudra raya bukanlah Allah yang Maha Kuasa. Ketika firman Allah menjadi ikan bandeng di laut, menjadi lobster, menjadi kepiting, menjadi kuda laut, menjadi ubur-ubur, ya. Itu semua, ya, ubur-ubur, kepiting, kuda laut, lobster, ikan bandeng dan semuanya itu bukan Allah yang Maha Kuasa. Ketika firman Allah menjadi pohon-pohon, menjadi batu-batu, menjadi rumput. Pohon, batu, rumput itu semua bukan Allah yang Maha Kuasa. Begitupun ketika firman Allah menjadi Adam dan Hawa, menjadi Musa, menjadi Yehezkiel, menjadi Yeremia, menjadi Yesaya, menjadi Elia, ya. Semua manusia itu Adam, Hawa, Elia, Musa dan sebagainya. Semua itu bukan Allah yang Maha Kuasa. Tetapi ya, anehnya, nah ini dia konslet logikanya. Ketika firman Allah menjadi manusia, yang kemudian manusia itu diberi nama Yesus Kristus, maka eng ing eng jeng 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 jeng. Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia. Inilah konslet logikanya. Ya. Jadi ketika firman Allah menjadi seorang manusia dan manusia itu bernama Yesus Kristus, maka Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Begitu ajarannya. Ya. Ketika firman Allah menjadi ikan bandeng di lautan, menjadi lobster, menjadi kuda laut, menjadi cumi-cumi, itu semua bukan Allah yang Maha Kuasa. Ketika Mazmur 90 ayat 1 dan 2 mengatakan gunung dilahirkan oleh Allah, gunung bukan Allah yang Maha Kuasa. Bumi dan dunia diperanakkan oleh Allah. Bumi dan dunia bukan Allah yang Maha Kuasa. Tetapi gilirannya Yesus dilahirkan dan diperanakkan oleh Allah, maka Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya. Inilah logika konslet orang-orang yang nekat memaksakan mengajarkan Tritunggal. Pokoknya Yesus harus Allah yang Maha Kuasa. Ketika Allah menciptakan batu, pohon, ya. Ketika firman Allah jadilah gunung, maka gunung bukan Allah yang Maha Kuasa. Ketika firman Allah berkata jadilah bumi dan dunia, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, maka semua itu bukan Allah yang Maha Kuasa. Tetapi ketika giliran
firman Allah menjadi manusia Yesus Kristus, maka manusia yang namanya Yesus Kristus itu dianggap sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ya. Tentu kita semua bisa menangkap, saudara-saudariku, betapa konsletnya logika pikiran orang-orang yang berusaha, berupaya terus-menerus mengajarkan doktrin Tritunggal. Ketika Yesus dilahirkan dan diperanakkan oleh Allah, maka Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetapi ketika kita sodorkan bahwa ayat-ayat bahwa yang diperanakkan itu bukan hanya Yesus, anak-anak Allah bukan cuma Yesus, gunung juga diperanakkan oleh Allah. Bumi dan samudera juga dilahirkan oleh Allah. Manusia-manusia yang lain semua juga diperanakkan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah. Tapi yang lainnya itu bukan Allah yang Maha Kuasa. Kalau Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Ini logika konslet. Ini yang layak disebut sebagai konslet logika. Ya, jadi istilah konslet logika ini saya mengambil dan mengembalikan sendiri kepada Pak Bambang Nursena, ya. Pak Bambang Nursena sudah mengejek orang-orang yang menolak Tritunggal, diejek sebagai konslet logika atau logikanya konslet. Nah, pada kesempatan ini saya kembalikan itu Pak Bambang Nursena. Ejekan, hinaan Anda itu saya kembalikan kepada diri Anda sendiri. Karena kata-kata itu bersumber dari pikiran dan hati Anda, Pak Bambang Nursena, maka istilah konslet logika itu layak Anda makan sendiri. Dan saya sudah buktikan bahwa Pak Bambang Nursena lah yang sebenarnya sedang berkonslet logika. Ya. Dalam upayanya untuk berusaha memprovokasi pengikut-pengikutnya, membuat propaganda bahwa para penolak Tritunggal itu adalah penghujat Tritunggal. Para penolak Tritunggal itu adalah orang yang logikanya konslet. Ya, propaganda-propaganda seperti ini memang biasalah dilakukan oleh orang-orang yang semacam Pak Bambang Nursena. Jadi teman-teman, sebenarnya sangat jelas, very clear ya. Kita yang jujur, kita yang tulus, kita bisa melihat dengan jelas kok. Kita bisa melihat dengan jelas di Alkitab bahwa Yesus memang bukan Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia. Kita juga bisa melihat dengan jelas bahwa Tritunggal sama sekali bukan ajaran Alkitab. Ya. Seringkali Pak Bambang Nursena, bukan seringkali, selalu berkali-kali ya. Bukan hanya seringkali, tapi berkali-kali memakai pernyataan-pernyataan Alkitab yang mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai bukti bahwa lo ini buktinya rumusan Tritunggal. Ya, kemudian Pak Bambang Nursena juga mengatakan menurut anak didiknya rasul-rasul atau menurut murid-muridnya para rasul seperti Clemens, Polikarpus, Ignatius ya. Dalam tulisan-tulisannya Clement, Polikarpus, dan Ignatius itu sering dikatakan ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Loh, itu buktinya penerus para rasul percaya Tritunggal. Nah, sebenarnya ini juga konslet logika Pak Bambang Nursena ya, yang percaya tentang eksistensi Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu bukan cuma Clement, Ignatius, dan Polikarpus, tapi Franciscus Ignatius yang ini Franciscus Donald Ignatius ini juga percaya eksistensi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Para rasul dan saya dan semua orang Kristen yang menolak Tritunggal percaya eksistensi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kami memahami seperti yang diajarkan Yesus Kristus, bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Ya, jadi dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang Allah Maha Kuasa itu cuman Bapa. Ya.
Jadi Clemens, Ignatius, Polikarpus pun percaya sama seperti ajaran para rasul, bahwa yang disebut sebagai satu-satunya Allah yang Maha Kuasa adalah Bapa. Anak adalah utusan dari Bapa. Roh Kudus adalah kuasa kudus dari Allah Bapa. Jadi ketika Clemens, Ignatius, Polikarpus, dan Donald Franciscus Ignatius ini mengatakan Bapa, Putra, Roh Kudus, itu bukan merumuskan Tritunggal. Jadi Pak Bambang Nursena yang gagal paham saat baca Alkitab maupun baca tulisan-tulisan murid-muridnya Yohanes dan murid-muridnya rasul-rasul itu ya. Ketika murid-murid rasul mengatakan Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam pemikiran, dalam logika konsletnya Pak Bambang Nursena langsung ditafsirkan bahwa lo ini buktinya Tritunggal. Ya. Tapi kalau orang-orang yang jujur, yang membaca Alkitab apa adanya, yang dipimpin oleh Roh Kudus, ketika membaca ayat Alkitab ada kata-kata Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam pikiran kami tidak ada ide bahwa itu adalah Allah Tritunggal, nggak ada. Dalam pikiran kami yang dipimpin Roh Kudus, kami memahami bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan sebagai Allah Tritunggal. Yang disebut sebagai Allah yang Maha Kuasa adalah Bapa saja. Persis seperti kata-kata Tuhan Yesus di Yohanes 17 ayat 3. Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, menunjuk kepada Bapa sebagai Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Yang di Yohanes 20 ayat 17 oleh Yesus, satu-satunya Allah yang benar itu disapa sebagai Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Jadi Allah yang Alkitabiah itu Allahnya Yesus Kristus ya Pak Bambang Nursena, bukan Allah Tritunggal. Rumusan Tritunggal ada di Alkitabiah itu hanya imajinasi dari hasil logika konslet Pak Bambang Nursena dan kawan-kawannya. Ya, sekali lagi istilah logika konslet ini saya tidak menuduh, tapi saya hanya mengembalikan tuduhan, fitnahan, ejaan dari Pak Bambang Nursena kepada diri Anda sendiri Pak Bambang Nursena. Ya. Murid-murid Yesus yang sejati, murid-murid Yesus yang dipimpin Roh Kudus, pasti Allahnya esa, bukan Tritunggal. Sekali lagi saya tegaskan, semua murid-murid Yesus yang sejati, yang asli, pasti Allahnya esa, bukan Tritunggal. Allahnya pasti sama dengan Allahnya Yesus Kristus, yaitu Bapa. Sama juga dengan Allahnya Rasul Paulus, yang di dalam semua 13 surat Rasul Paulus mengatakan, The God and Father of our Lord Jesus Christ. Jadi Allah yang dikabarkan Paulus adalah The God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Allah yang dikabarkan oleh Rasul Paulus adalah Allahnya Yesus Kristus, bukan Allah Tritunggal. Ya, ini very clear, sangat jelas. Ya, itu sebabnya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, mulai ayat 5 deh. Rasul Paulus mengatakan, memang ada banyak yang bisa disebut sebagai Theos, sebut sebagai Allah dan Tuhan, baik di sorga maupun di bumi. Jadi bisa ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah di sorga dan di bumi. Ayat 6-nya. Namun, bagi kita maksudnya Paulus dan para rasul dan semua orang Kristen ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jelas? Jadi bagi Kristen-Kristen yang sejati hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, jadi kalau Allahnya Tritunggal, itu jelas imannya berbeda dengan iman Rasul Paulus. Kalau Allahnya Trinitas, ada anak, ada Allah anak, ada Allah Roh Kudus, ada Allah Bapa ya. Itu jelas imannya tidak sama dengan iman para rasul. Very clear di sini. Ya, baik. Jadi dengan segala hormat, jika sampai video ini ditonton oleh Pak Bambang Nursena,
Pak Bambang Nursena, terima kasih Anda sudah mengejek orang-orang, teman-teman saya, ataupun mungkin termasuk saya ya. Saya nggak tahu ditujukan kepada siapa video itu. Tapi Pak Bambang Nursena sudah menuduh bahwa orang-orang yang menolak Tritunggal disebut sebagai para penghujat. Tidak. Ya, tidak semua orang yang menolak Tritunggal itu menghujat. Tidak. Kami hanya menyampaikan fakta dan data. Realitas. Bahwa Tritunggal bukan ajaran Alkitab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak Bambang Nursena sudah menuduh, mengejek kami sebagai logikanya konslet. Nah, istilah logika konslet ini saya kembalikan, Pak. Silakan Bapak makan sendiri. Dan saya buktikan bahwa logika Pak Bambang Nursena lah yang sebenarnya konslet. Ya, akibat logika yang konslet itu, Pak Bambang Nursena mengajar, memprovokasi kepada banyak orang. Dengan ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Ajaran yang alkitabiah, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. The God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi sangat jelas, very clear. Yesus diperanakkan oleh Allah, benar. Tapi bumi dan dunia juga diperanakkan oleh Allah. Yesus dilahirkan, Yesus keluar dari Allah, benar. Tapi gunung-gunung dan alam raya beserta segala isinya juga lahir dari Allah. Begitu, teman-teman, sahabat-sahabatku. Terima kasih buat siapapun yang mau menonton dan mungkin ada mau membagikan video ini. Seperti biasa, jika ada penyampaian-penyampaian saya pada kesempatan ini yang mungkin kurang berkenan ya, saya mohon maaf. Dan bagi siapapun yang mengaku Kristen, kita harus saling memaafkan 70 kali 7 kali ya. Bukan berarti 490 kali. 70 kali 7 kan 490 kali. Bukan, tapi itu sebuah bahasa hiperbola ya, bahasa kiasan. Bahwa kita harus saling memaafkan terus menerus. Ya, terima kasih buat semuanya yang memperhatikan video ini. Sampai jumpa di dalam kesempatan yang lain. Haleluya. Shalom. Shalom Aleichem. Bagi yang berbahasa Ibrani ya. Shalom Alaikum bagi yang berbahasa Arab. Shalom Aleichem sama artinya dengan Shalom Aleichem. Mirip sekali. Salam dengan Shalom. Ya, sebab memang bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu sebenarnya satu rumpun. Shalom. Di Ibrani Shalom. Jaka di dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa menjadi Joko, atau bahasa Jawa Joko menjadi Jaka. Kalau ke Bali jadi Jake ya. Artinya sama. Huruf O-nya menjadi A. Kenapa? Karena kita semua memang sebenarnya satu rumpun, satu saudara. Antara Ibrani dengan Arab itu sangat erat hubungannya. Shalom menjadi salam. Ya, baik teman-teman, terima kasih buat siapapun yang mau menonton kesempatan ini. Terima kasih juga bagi nanti jika ada yang mau membagikan video ini. Langsung saja pada kesempatan ini saya melanjutkan sebenarnya video yang kemarin ya, yang berjudul mengembalikan fitnah Bambang Nursena. Jadi ini adalah bagian kedua. Ya, jika di video yang kemarin saya sudah mengembalikan fitnahan Bambang Nursena yang mengatakan bahwa para penolak Tritunggal sebagai orang-orang yang konslet logika. Di video yang kemarin saya sudah menyampaikan dan membuktikan pembuktian terbalik bahwa justru Pak Bambang Nursena lah yang sebenarnya sedang konslet logikanya. Ya, silakan teman-teman yang belum menonton video yang kemarin, jangan lanjut nonton video ini, tonton dulu video yang pertama, yang kemarin, baru kemudian bisa menonton video yang ini. Baik, lanjut ya, langsung saja. Teman-teman, jadi ada banyak sebenarnya konslet logika
yang terjadi bagi orang-orang yang meyakini Tritunggal. Saya sudah berdiskusi lebih dari 1000, ya, ribuan. Saya tidak tahu nyampe 2000 atau enggak, yang jelas sudah lebih dari 1000. Orang-orang yang mengajarkan Tritunggal. Dan 100% dari orang-orang yang mengajarkan Tritunggal, logikanya selalu memakai istilahnya Pak Bambang Nursena, ya, konslet. Jadi istilah konslet logika ini bukan dari saya, tapi dari idenya Bambang Nursena yang menuduh orang-orang yang nggak percaya Tritunggal sebagai konslet logika. Dan ini saya kembalikan kepada Pak Bambang Nursena sendiri. Jadi saya sudah ribuan kali diskusi, dialog, ataupun berdebat, ya, dengan banyak orang guru-guru pengajar Tritunggal. Dan 100% logikanya salah atau gagal paham. Kalau pakai istilahnya Bambang Nursena, konslet logika. Ya, sahabat-sahabatku, ada beberapa hal, tapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu konslet logika yang dibangun oleh orang-orang seperti Pak Bambang Nursena dan murid-muridnya, ya. Juga seperti Ibu Rita Wahyu, ya, saya sebutkan aja nama-namanya. Kemudian juga ada orang yang mirip pemahamannya dengan Pak Bambang Nursena seperti Romo Daniel Biantoro, kemudian Bung Gracia Pelo, ya, yang mengatakan demikian, bahwa Yesus Kristus itu berbeda dengan gunung dan lautan. Yesus Kristus itu adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Sedangkan gunung dan lautan adalah Allah berfirman, jadilah gunung, maka gunung jadi. Jadilah ikan-ikan di laut, malah ikan-ikan di lautan jadi. Jadilah burung di udara, maka burung-burung di udara jadi. Jadilah Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa jadi. Jadilah Daniel, jadilah Yesaya, jadilah Musa, maka jadi. Tapi Yesus itu bukan jadilah Yesus, bukan begitu menurut Bambang Nursena. Tapi Yesus adalah firman-Nya Allah, pikirannya Allah, logosnya Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Ya, jadi menurut Pak Bambang Nursena dan murid-muridnya seperti Ibu Rita Wahyu, Gracia Pelo, ya, juga orang-orang yang sepaham dengan mereka yaitu Romo Daniel Biantoro dan kawan-kawannya. Yesus Kristus adalah firman, logosnya Allah, pikirannya Allah, idenya Allah, hikmatnya Allah, ya, logosnya Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, maka oleh teman saya, sahabat saya, Pak Beni Irawan namanya, argumen Bambang Nursena itu dianggap sangat konyol. Ya. Jadi Pak Beni Irawan mengatakan begini. Jika alam semesta, gunung dan lautan berbeda dengan Yesus, lalu apakah ketika firman Allah, logosnya Allah menjadi Yesus Kristus, kemudian Allah Bapa di surga nggak punya firman lagi? Maka oleh murid-muridnya Bambang Nursena akan dijawab, oh tidak, Bapa di surga tetap memiliki firman. Sebab Allah Bapa itu kan maha kuasa. Jadi meskipun sudah ada firman-Nya yang menjadi Yesus, tapi Bapa di surga masih bisa berfirman, dan berfirman. Nah, maka oleh Pak Beni Irawan ini, argumen yang seperti ini dipatahkan dengan pertanyaan begitu. Loh, berarti kalau firman-Nya Allah sudah jadi Yesus dan Allah Bapa masih memiliki firman, apa bedanya Yesus Kristus dengan gunung dan lautan? Apa bedanya Yesus Kristus dengan
ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dengan Adam dan Hawa, dengan para nabi, dan juga dengan saudara dan saya. Apa bedanya? Firman-Nya Allah bisa menjadi Yesus Kristus. Begitupun firman-Nya Allah bisa menjadi yang lain-lainnya selain Yesus Kristus, termasuk jadilah gunung. Maka firman Allah itu menjadi gunung. Jadilah ikan bandeng di laut, dengan kandungan omega 3 yang sangat bergizi, dengan duri-duri yang begitu detail, dengan ukuran yang sekian, dengan jumlah sisik yang seperti ini. Maka jadilah ikan bandeng di laut sesuai firman Allah. Ya, jadi artinya saudara-saudariku, teman-temanku, ketika firman Allah menjadi Yesus Kristus, itu tidak ada bedanya dengan firman Allah menjadi gunung, menjadi lautan, menjadi burung-burung di udara, menjadi saudara dan saya, menjadi Adam dan Hawa dan anak cucunya. Sama. Ya. Dan biasanya setelah dijawab seperti itu, murid-muridnya Bambang Nursena ini, menurut Pak Beni ya, mereka akan ngacir dan tidak bisa lagi membantah. Atau mereka akan mengalihkan isu membahas yang lain. Ya, saya ulangi, teman-teman. Tapi sebelumnya mungkin saya perlu jelaskan siapa Pak Beni ini. Jadi begini. Dulu sekitar tahun 2004-2005, saya menulis satu buku. Dua buku sebenarnya ya. Nah, dari salah satu buku itu kemudian ditanggapi oleh Bambang Nursena. Buku itu mengkritisi doktrin Tritunggal. Dan Bambang Nursena sempat dalam tanda kutip kebakaran jenggot, kemudian meng-SMS saya. Ya, zaman itu masih zamannya SMS ya. Saya kurang ingat tanggalnya. Tapi sekitar tahun 2005-2006 itu atau 2007 ya, Bambang Nursena meng-SMS saya banyak, panjang sekali. Intinya Bambang Nursena menganggap saya bodoh, goblok. Ya, seperti itu ya. Dan dia menjelaskan pemahaman-pemahamannya bahwa Yesus adalah firman-Nya Allah yang jadi manusia. Betul-betul firman, logosnya Allah yang jadi manusia. Nah, maka setelah SMS itu kemudian saya bilang, oke Pak Bambang, kita ketemu saja, kita adu argumen. Dan Bambang Nursena mengatakan, emang siapa kamu? Kamu belajar di mana? Bacaanmu apa saja? Apa modalmu debat dengan saya? Wih, gitu katanya. Kamu itu nggak level dengan saya. Intinya Pak Bambang Nursena seorang sarjana yang menganggap saya bodoh dan goblok. Nah, maka saudara-saudariku, Bambang Nursena tidak mau melayani adu argumen dengan saya. Tapi kemudian sekitar tahun 2007-2008, di satu acara di Keuskupan di Surabaya, saya tidak ingat ya persisnya bulan berapa, tapi itu sekitar 2007-2008. Di Keuskupan di Surabaya, Bambang Nursena ketika itu ceramah. Kemudian Pak Beni Irawan datang bersama saya. Dan Pak Beni Irawan meminta waktu kepada moderator untuk adu argumen dengan Bambang Nursena. Ya. Dan moderatornya pada saat itu adalah Bapak Heni Sumali. Tapi sayangnya Bapak Heni Sumali tidak memberikan waktu yang cukup. Pak Beni hanya diberi waktu sedikit saja, hanya beberapa menit. Dan tidak diberi waktu kesempatan untuk beradu argumen head to head dengan Bambang Nursena. Padahal Pak Beni adalah seorang sarjana. Ya, jadi kalau menurut Bambang Nursena, Front Donald itu lulusan apa? Nggak level dengan saya. Maka seorang sarjana Nursena levelnya juga harus yang sarjana, kira-kira begitu maksudnya Pak Bambang. Nah, Pak Beni ini adalah seorang sarjana. Nah, maka saya pikir Pak Beni akan diterima oleh Bambang Nursena untuk adu argumen. Tapi ternyata tidak juga. Beni Irawan tidak diberi kesempatan untuk adu argumen dengan Bambang Nursena.
Nah, maka itulah tadi saya sampaikan. Kalau seandainya Bambang Nursena mau meladeni atau mau melayani adu argumen dengan Pak Beni Irawan, pasti akan lewat. Ya. Jangankan dengan Beni Irawan, dengan saya, ya. Kalau sampai Bambang Nursena mau berhadapan dengan saya adu argumen, pasti Bambang Nursena akan dipermalukan di depan umum. Mengapa? Karena akan menggenapi ada yang tertulis di Alkitab, saudara-saudariku. Saya bukakan ayatnya di Alkitab ya. Jadi di dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 27 ada tertulis. Orang-orang yang dianggap bodoh ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Sekali lagi saya ulangi. Jadi ketika Allah berkarya mewartakan kebenarannya, itu akan seperti yang tertulis di 1 Korintus 1 ayat 27 ini, yaitu tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi saya ini salah satu dari sekian orang yang dianggap bodoh oleh hikmat dunia ini, oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi seperti Bambang Nursena salah satunya ya. Orang-orang seperti saya yang bukan sarjana teologi ini akan dianggap bodoh. Tapi justru orang-orang yang seperti ini yang ternyata dipilih oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang yang merasa berhikmat itu. Ya. Dan contoh di Alkitab ada banyak, saudara-saudari. Salah satunya ya, kita buka lagi Alkitabnya. Jadi kalau kita bicara kebenaran ini harus berdasar sola scriptura. Ada tertulis di Alkitab. Karena ukuran seorang Kristen sejati adalah acuannya Alkitab. Ya, di Alkitab ada juga tertulis. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-13. Ini adalah kisah ketika Petrus dan Yohanes berada dihadapkan di mahkamah agama. Jadi Petrus dan Yohanes dibawa ke mahkamah agama di hadapan orang-orang pintar, di hadapan orang-orang intelektual. Dan apa yang terjadi? Ayat 13. Kisah 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Ya, saya ulangi ayatnya. Ketika sidang itu, sidang itu adalah orang-orang intelektual, orang-orang cerdas, orang-orang pandai. Kalau zaman sekarang seperti orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang bergelar sarjana, orang-orang yang mendapat jabatan-jabatan terpandang di masyarakat. Selanjutnya, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Jadi orang kayak Franciscus Donald Ignatius ini orang biasa, saudara-saudari, tidak terpelajar, bukan intelektual, bukan orang yang berpendidikan tinggi. Tapi orang-orang yang seperti ini, seperti Petrus dan Yohanes, dipakai oleh Allah untuk membuat banyak orang menjadi heran. Apakah si Gombal Amo ini hebat? Sama sekali tidak. Tetapi kejujuran yang ada pada orang-orang bodoh seperti ini, orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia ya. Kejujuran orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia inilah yang dipakai oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang
berhikmat. Ingat ayatnya dicatat tadi ya. Kisah 4 ayat 13. Dan yang pertama tadi 1 Korintus 1 ayat 27. Saya ulangi. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia. Jadi yang oleh dunia ini dianggap bodoh, goblok. Ah, kamu lulusan apa? Kamu bukan sarjana teologi. Kamu tahu apa? Emangnya kamu ngerti Alkitab? Orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia ini. Ayat 27. Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Siapa yang bilang? 1 Korintus 1 ayat 27. Ya. Nah, jadi saudara-saudariku, seperti tadi saya bilang, kalau seandainya orang-orang seperti Pak Bambang Nursena atau murid-muridnya Ibu Rita Wahyu, Bung Gracia Pelo mau seandainya adu argumen tentang Tritunggal dengan seorang yang dianggap bodoh oleh dunia ini, pasti mereka akan dipermalukan. Siapa yang bilang? Kitab suci. Orang-orang berhikmat itu yang bacaan bukunya ya. Jadi kalau Pak Bambang Nursena juga murid-muridnya tuh, kalau mengadakan seminar kan bukunya dipamerkan. Banyak bukunya, tebel-tebel, bacaannya banyak. Itu semua akan dipermalukan oleh orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia ini. Mengapa? Karena yang berbicara dalam diri saya, yang menuntun orang-orang seperti ini bukan intelektual dan kecerdasan manusia, saudara-saudari. Tapi Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang mengajar. Sehingga ketika orang melawan saya, merasa melawan diri saya, sebenarnya yang dia lawan bukan saya, tapi Roh Kudus yang menuntun saya. Yohanes 13 ayat 13. Guru dan Tuhan saya adalah Yesus sendiri. Guru dan Tuhan saya adalah Yesus Kristus sendiri. Saya tidak pernah sekolah di STT, sekolah tinggi teologi, tetek, bengek, semelekete, wele-wele. Enggak pernah. Tapi Roh Kudus dan Yesus Kristus sendirilah guru dan Tuhan saya. Ya. Saya enggak hebat, saudara-saudari. Saya ini cuman pendosa bejat, gombal amuh, gombal mukio. Tapi dipilih oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang yang merasa berhikmat. Itulah realitanya. Tapi kalau orang-orang seperti Pak Bambang Nursena tidak mau meladeni saya dengan alasan Frans Donald itu pendidikannya apa? Apa modalnya? Bacaannya apa? Maka tadi saya sebutkan nama seorang teman saya, Beni Irawan. Beni Irawan adalah sarjana. Dia bukan orang yang tidak berpendidikan tinggi, bukan. Dia seorang yang sukses dalam bisnis, juga sukses dalam keluarga, sukses. Dia juga seorang sarjana. Dan kiranya semoga harapan kita ya, Pak Bambang Nursena ataupun anak buahnya ya, seperti Gracia Pelo, Ibu Rita Wahyu dan kawan-kawannya, kiranya mungkin mau duduk bareng ya, bersahabat bareng, duduk bareng, adu argumen dengan Pak Beni Irawan. Kalau memang tidak mau menghadapi saya, ya karena apa? Kalau menghadapi saya pasti dipermalukan, pasti sudah. Yang permalukan bukan saya, tapi Roh Kudus yang memimpin saya, yang akan mempermalukan orang-orang yang merasa pintar dan berhikmat itu. Pasti sudah dipermalukan. Ini yang berbicara Alkitab. Apa yang dianggap bodoh oleh dunia akan mempermalukan orang-orang yang merasa berhikmat. Saudara-saudariku, contohnya seperti itu tadi. Ya. Ketika Bambang Nursena dan murid-muridnya mengatakan bahwa Yesus adalah firman-Nya Allah itu sendiri. Tapi kemudian ketika ditanya oleh Pak Beni, kalau Yesus memang betul-betul firman atau logosnya Allah yang menjadi manusia, terus ketika logosnya Allah sudah jadi manusia ya. Jadi ini kan Allah Bapa. Terus logosnya Allah Bapa itu jadi manusia Yesus. Nah, Allah Bapa ini masih memiliki logos enggak? Masih memiliki firman enggak? Oh, masih. Allah Bapa kan maha kuasa. Begitu jawab mereka.
Nah, maka oleh Pak Beni ditanya, loh kalau Allah Bapa ketika logosnya sudah menjadi Yesus, Allah Bapa masih memiliki firman, maka kan Yesus ini nggak sebanding dengan Allah Bapa. Allah Bapa masih bisa berfirman, jadilah yang seperti Yesus yang lain, jadilah si A, jadilah si B, jadilah gunung, jadilah lautan, jadilah ikan bandeng di laut, jadilah ikan tenggiri, jadilah cumi-cumi, jadilah kuda laut, jadilah burung-burung di udara. Ya, artinya esensinya Yesus yang adalah makhluk dan manusia ini nggak ada bedanya dengan manusia-manusia yang lain. Firmannya Allah bisa menjadi Yesus, dan firmannya Allah nggak hilang. Firmannya Allah masih bisa berfirman, jadilah Pak Sukiman, jadilah Mr. Charles, ya, jadilah Bapak Abraham, jadilah ikan tenggiri, jadilah kuda laut. Artinya sama. Yesus ini tidak ada bedanya dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Dalam hal sebagai firman-Nya Allah yang menjadi sesuatu. Nah, inilah logika yang tidak konslet. Tapi kalau mengatakan bahwa gunung dan lautan itu berbeda dengan Yesus. Yesus itu firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Kalau gunung dan lautan adalah sesuatu yang terjadi setelah Allah berfirman. Weh, ini kan logika yang konslet. Justru inilah yang konslet logika. Jadi seperti itu teman-teman, sahabat-sahabatku ya. Jadi saya membuat video ini seperti yang kemarin yang pertama juga. Video ini adalah hanya untuk mengembalikan tuduhan dan fitnah yang sudah dilepaskan, yang sudah dikeluarkan oleh seorang Bapak Bambang Nursena, sarjana hukum, bahkan sekarang gelarnya doktor tuh kayaknya ya, doktor ahli hukum, yang merasa pintar, yang merasa pandai, dan menganggap saya sebagai orang yang bodoh. Seorang yang dianggap bodoh oleh dunia ini. Ingat, di mana tadi ayatnya? Saya bukakan sekali lagi ya. Saudara harus ingat nih ayatnya. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi jangan anggap enteng ketika seorang bodoh dipakai oleh Allah, dipilih oleh Allah. Orang-orang itu akan menjadi seperti Petrus dan Yohanes yang tertulis di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Petrus dan Yohanes yang tidak terpelajar, yang hanya orang biasa, bukan lulusan sekolah teologi, bukan sarjana, bukan orang terpandang, tapi membuat heran banyak orang. Apa karena Petrus dan Yohanes hebat? Sama sekali tidak. Yang hebat adalah Yesus Kristus dan Roh Kudus yang mau memakai orang-orang biasa itu menjadi luar biasa. Jadi saudara-saudari, saya ini tidak ada apa-apanya. Saya hanya pendosa bejat, bajingan tengik yang ditebus, mau dipakai oleh Yesus, dipilih oleh Yesus untuk mewartakan Injil yang sejati, Injil yang benar, Injil kerajaan Allah yang sungguhan. Allah yang saya kabarkan adalah Allahnya Yesus Kristus, yang di dalam Yohanes 20 ayat 17 oleh Yesus disapa sebagai Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Allahnya Yesus Kristus inilah yang oleh para rasul dan oleh Rasul Paulus disebut sebagai God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kita. Allah dan Bapaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah Injil yang saya wartakan. Injil, saya ini hanya pewarta Injil teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudariku ya. Harus dikasih tahu, saya sama sekali bukan guru, saya bukan pengajar ya. Saya hanya seorang pewarta, pekabar. Kabar apa yang saya sampaikan? Kabar Injil kerajaan Allah.
saya adalah, karena saya laki-laki, maka saya disebut sebagai wartawan. Kalau perempuan, wartawati ya. Artinya pemberita, pengabar. Apa yang saya kabarkan? Injil kerajaan Allah. Siapa Allah yang saya kabarkan? Allahnya Yesus Kristus. Yaitu yang di dalam Yohanes 17 ayat 3 oleh Yesus disapa sebagai engkaulah satu-satunya Allah yang benar, yang mengutus Yesus Kristus. Baik saudara-saudariku, kira-kira itu untuk yang seri kedua ini. Mungkin kalau Roh Kudus tadi pagi saya bangun tidur, Roh Kudus menyuruh saya sampaikan ini pagi-pagi. Ya, besok pagi Roh Kudus menyuruh saya lagi atau tidak, saya tidak tahu. Tapi segala yang saya sampaikan dengan segala hormat, kalau ya teman-teman CS-nya Pak Bambang Nursena ataupun Bambang Nursena sendiri menonton video ini, saya hanya mengembalikan Pak apa yang sudah Bapak Nursena lontarkan, yaitu bahwa para penolak Tritunggal dituduh sebagai penghujat Tritunggal dan kemudian dianggap juga sebagai orang yang konslet logika. Nah, istilah konslet logika itu saya kembalikan ke Pak Bambang Nursena sendiri. Ya. Saya masih berharap, ini harapan manusia saya, bukan kehendak Allah, bukan disuruh Roh Kudus, bukan, tapi keinginan saya. Jika memang ada kesempatan, kiranya saya bisa duduk bareng dengan Bambang Nursena, kita adu argumen. Bambang Nursena silahkan pertahankan doktrinnya, yaitu doktrin Tritunggal. Dan saya akan buktikan secara Alkitab ya, bahwa Tritunggal bukan ajaran Alkitab. Itu kalau Pak Bambang Nursena berani ya. Kenapa? Karena ini sangat beresiko buat seorang Bambang Nursena. Saya hanyalah orang biasa sama seperti Petrus dan Yohanes. Orang biasa dan bukan terpandang, bukan terpelajar. Tetapi seperti tertulis di 1 Korintus tadi dikatakan, Allah memilih orang yang dianggap bodoh oleh dunia untuk mempermalukan orang-orang yang merasa pintar, merasa intelektual, merasa cerdas, merasa hebat, merasa berhikmat. Itulah yang akan terjadi, saudara-saudariku. Inilah yang akan terjadi. Orang-orang yang bodoh seperti kita ini, yang dianggap bodoh oleh dunia. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apakah kita hebat? Sama sekali tidak. Yang hebat adalah Yesus Kristus. Yang hebat adalah Roh Kudus. Yang semua itu bersumber dari satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Bapa itulah yang di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 oleh Rasul Paulus dikatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Ya, jadi segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah Bapa. Termasuk juga para nabi yang baik, Yesus Kristus, para rasul, Roh Kudus, semua berasal dari Allah Bapa. Itu sebabnya di dalam Ibrani, wah, saya kalau sudah menyampaikan firman ini bisa nggak selesai-selesai. Saya sangat semangat, saudara-saudari, karena firman ini sangat spektakuler memang. Tapi nanti juga harus berakhir ya, kita lanjut di lain waktu. Di dalam Ibrani 2 pasal yang ke-11, saudara-saudariku. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Jadi Yesus yang menguduskan dan semua murid-murid Yesus yang dikuduskan oleh Yesus, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia, yaitu Yesus ya, tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi semua itu berasal dari satu. Yang berasal dari Allah bukan hanya Yesus saja, tapi para murid, semua orang-orang yang kudus, semua orang-orang yang dipilih oleh Allah, itu juga berasal dari Allah. Bahkan di dalam 1 Yohanes 3,
Saya bisa lanjut terus ini kalau dikasih ada waktu, bisa berjam-jam membicarakan firman Allah ini. Di dalam 1 Yohanes 3 dikatakan bahwa surat 1 Yohanes pasal 3 ya, ayat yang ke-7. Oh maaf, 1 Yohanes 5, bukan 3. 1 Yohanes 5 ayat yang 1 Yohanes, sebentar saudara-saudari. 1 Yohanes 4, maaf ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Jadi yang lahir dari Allah siapa? Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Bukan cuma Yesus yang lahir dari Allah ya. Semua orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Kemudian juga di ayat sebelumnya, di ayat 3, ya ayat 3 bisa, ayat 4 bisa, ayat 5. Saya bacakan ya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Jadi menurut Rasul Yohanes, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Ayat 6, perhatikan baik-baik. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ya, jadi yang berasal dari Allah itu bukan cuma Yesus. Semua orang-orang yang dipimpin roh Allah itu berasal dari Allah. Bahkan tadi di ayat 7 ya, 1 Yohanes 4 ayat 7. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Ya. Jadi sangat jelas, very clear saudara-saudari. Jika orang-orang seperti Bapak Bambang Nursena dan anak buahnya atau murid-muridnya mau memberikan waktu, kemarin ada beberapa orang yang menyuruh saya, kalau gitu tantang Bambang Nursena. Bukan saudara-saudari, saya bukan seorang penantang, saya adalah pewarta Injil. Tapi kalau ada orang yang mau nantang saya adu argumen, saya akan memberitakan apa yang Roh Kudus suruh untuk beritakan. Saya tidak suka nantang-nantang orang, karena saya bukan penantang, tapi saya adalah pewarta. Maka kalau ada orang yang mau memberi waktu, memberi fasilitas, saya duduk bareng dengan siapa namanya? Gracia Pelo, muridnya Bambang Nursena, atau Ibu Rita Wahyu ya, atau dengan Romo Daniel Biantoro, atau dengan Bambang Nursena sendiri. Wah, saya dengan senang hati. Saya dengan senang hati, dan saya akan sampaikan apa kebenaran-kebenaran firman Allah. Ya, saya sama sekali tidak ada rasa takut, saudara-saudari. Karena jiwa dan raga saya ini sudah bukan milik saya. Saya tidak takut dipermalukan di depan umum. Saya ini sudah tidak punya harga diri, saudara-saudari. Harga diri, nama baik saya sudah diambil alih oleh Yesus Kristus. Lain dengan orang-orang yang bergelar tinggi, sarjana teologi ya. Mereka adu argumen dengan saya, pasti takut kalah, takut dipermalukan. Takut nanti ditelanjangi kekeliruan-kekeliruan. Kalau saya nggak ada pikiran seperti itu. Nggak ada orang yang bisa mempermalukan saya, nggak ada. Orang bisa merasa malu, itu kalau egonya besar, saudara. Punya harga diri, punya nama baik, punya jabatan banyak, itu gampang dipermalukan. Saya ini nggak punya harga diri, nggak punya nama baik, nggak punya jabatan. Sebab jabatan saya, nama baik saya, harga diri saya sudah dibayar lunas menjadi milik Kristus.
Jadi orang yang mempermalukan saya, sesungguhnya dia sedang berusaha mempermalukan Kristus, bukan saya. Saya sudah nggak punya malu ya. Malu saya sudah bukan cuman malu saya. Jiwa raga saya dari ujung rambut saya sampai ujung kuku kaki saya sudah menjadi milik Kristus. Wah, ini kalau ngomong terus saya jadi semangat, saudara. Saya bisa menyampaikan banyak ayat ya, tetapi kita sambung di lain kesempatan. Saya mau melanjutkan olahraga pagi ini biar sehat, karena jiwa dan raga saya bukan milik saya. Semuanya adalah milik Kristus. Jadi selagi masih jadi manusia, saya harus menjaga kesehatannya. Baik, sekian, terima kasih. Seperti biasa, jika ada penyampaian kata-kata saya yang kurang berkenan, bagi orang-orang yang mengaku Kristen, kita harus saling memaafkan dan mengampuni. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Terima kasih juga buat siapa saja teman-teman sahabat-sahabat yang mau membagikan, menge-share video ini kepada teman, kepada saudara dan banyak orang. Haleluya.